Dan Iya, yang paling lucu. menarik harganya. Rumah sekeren ini Mm-mm. ternyata harganya nggak sampai 400 juta. Hah? Kita kasih solusi. Kang Andi. Masya Allah. Wah, ini bisa dibilang apa? Perusahaan properti syariah di Indonesia yang perumahan halal apa segala macam ya. Betul. Di dalamnya itu ada agent, ada apa lagi? Kontraktor konstruksi. Konstruksi sama lu developer juga gak sih? Belum Belum saat ya? ini belum. Saat Kita ini belum ya? belum developing. Nah. Karena kalau yang gue pelajari dari dunia properti itu ujung tombaknya bisnis apapun sebenarnya Oke. pasti di sellingnya kan. Oke. Nah makanya kita kuatkan dulu dari sisi sellingnya, penjualannya melalui divisi agency kita, Oh, agent itu ya. agentnya. Jadi agen-agen perumahan nih memang nanti ada orang mau jual rumah Betul. atau mungkin ada developer mau punya perumahan, punya perumahan. mau kita bantu exposure ataupun ini. sellingnya. Ini. Nah, Doi juga banyak banget konten-konten lu nge-review rumah yang mau dijual apa segala macam gitu kan. betul. Nge-vlog apa segala macam ya, nanyain orang yang Yes. punya rumah, developernya dan lain-lain ya. Nah, tapi gue berawal dari gini dulu nih. Banyak skeptis di luaran sana yang berpikiran bahwa kayak properti syariah, Iya. agent syariah, perumahan-perumahan syariah apa segala macam. Salah, ujung-ujungnya nggak usah jual agama deh lo. Paling lo yang jual itu tanpa riba, tanpa sita gitu kan. Iya, tanpa denda. Tanpa denda, tapi ujung-ujungnya mana katanya syariah, harusnya tuh perumahannya murah dong. Waduh. Wah. Tuh, kayak gitu-gitu tuh nggak sedikit kita temukan di kolom komen baik di Instagram maupun di YouTube. Banyak ya? Banyak banget, masya Allah. Coba kita cek ya. Nih. Rumah halal _Indonesia, IND ya. Rumah halal Indonesia. ID. Oke. Nah ini nih. Nah ini. Oke. Tuh kan. Ini. Jadi ini si pemilik rumah atau orang developer atau gimana? Kalau yang ini konsumen. Ini konsumen, kita alhamdulillah ketika kita ke sana pas ketemu sama konsumen yang lagi berakad tuh di sana. Oh. Jadi di sini kita juga sambil membuktikan bahwa ya properti syariah beneran rumahnya ada gitu kan. Oke. Gitu. Ini mungkin kalau cerita dari awal, kenapa sih kita ngebangun rumah halal Indonesia? Nih ini lagi nih Bang Andi, Kang Andi lebih tepatnya. Udah lagi ngobatin skeptisnya kemarin, nyari masalah lagi. Bikin IP, bikin perusahaan namanya Rumah Halal Indonesia. Buka masalah pintu baru. Kebalik, buka pintu masalah baru. Apa itu? Emangnya rumah halal berarti luar sana rumah haram dong? Itu tuh. Itu Rame juga banyak tuh lagi. pertanyaan di kolom komen tuh kayak gitu tuh. Rame Rumah lah. haram. Emang ada rumah haram gitu? Iya rumah halal, emang ada rumah haram? Rumah halal. Emang ada rumah haram gitu ya. Kan masalah lagi kan? Ya karena memang kita perusahaan properti berbasis syariah ya. Artinya memang ya itulah indahnya Islam. Segala sesuatu tuh memang diatur kan sebenarnya sama Allah. Gitu loh, tentang muamalah kita tuh diatur ada halal haramnya gitu kan, mana yang boleh mana yang enggak, mana yang baik mana yang tidak. Dan sebenarnya kalau kadang-kadang gue mikir gini, kita tuh lucu kadang-kadang kan sebagai manusia, kan katanya rezeki tuh udah ada yang ngatur ya. Rezeki udah ada yang ngatur, siapa? Ya Allah lah. Allah yang ngatur kan gitu loh. Udah ditaker, udah ada yang ngatur. Tapi ketika Allah kasih aturan halal dan haram, pada bikin aturan sendiri. Keren. Gitu. Iya benar. Padahal ente percaya bahwa Allah itu yang mengatur rezeki. Allah yang ngatur rezeki. Bahkan narasinya kayaknya keren banget. Udah nggak usah khawatir. Misalnya lagi mau ikutan lomba, misalnya lagi mau untuk seleksi ini itu, udah nggak apa-apa belum berhasil. Kan rezeki udah ada yang ngatur. Itu. Tapi giliran turunnya hukum halal haramnya gitu kan. Ya pura-pura nggak tahu deh itu tentang itunya. Malah nggak mau diatur. Ente pelin-pelan Paul. Ya. Gitu. Oke. Nah, akhirnya gimana ceritanya? Kenapa tiba-tiba muncul rumah halal? Oke. Nah itu dia. Kenapa rumah halal? Sebenarnya lebih kepada transaksionalnya kan. Oke. Gitu loh. Ya kita kalau kata ayatnya dalam Al-Quran kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya. Gitu kan. Artinya ya kita jual belinya harus sesuai dengan syariat yang tanpa ada unsur ribanya. Oke. Gitu. Dan sebenarnya udah pernah kita bahas di konten Instagram kita, ada rumah halal. Emang ada rumah haram? Ya karena kita hidup ini kan bukan cuma sekali di dunia, tapi yang abadi adalah kehidupan selanjutnya kan. Iya, di akhirat. Dan di sana kita akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya rumah, tapi apapun itu. Oke.
Jadi ada mobil dan segala macamnya lah gitu Oke. kan. Pokoknya segala transaksi yang berhubungan sama riba, ya itu kita diharamkan kan oleh Allah. Oke, ini mundur dikit Kang Andi. Lu ini kan sekarang udah ada di posisi yang memang dengan bikin rumah halal, artinya lu udah segala aspek, akad, ya, fikih-fikih, insya Allah lu pelajarin dengan baik sehingga Insya Allah. ya kan berani declare bahwa oke, kami ini adalah perusahaan perumahan properti syariah yang dimana kalau pengen nyari rumah, ini mana kalau mau direnovasi rumahnya, yang dimana kalau pengen bangun rumah, ya dan lain sebagainya. Secara syariat kan begitu. Nah, tapi kan nggak bisa tiba-tiba orang dengan analogi lain ya. Tiba-tiba langsung buka bisnis untung, pasti kan dia melewati fase-fase kegagalan, Luar biasa. kehancuran, Iya. ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang gue pengen tahu nih dari lu nih. Oke. Coba deh, mungkin lu udah punya cerita-cerita pengalaman sampai akhirnya mungkin dulu lu kayak gimana, terus tiba-tiba dari segini tiba-tiba terjun payung. Itu subhanallah, Kisah-kisah lu gue pengen benar-benar. tahu nih Itu gimana nih. subhanallah. Sampai akhirnya lu bisa bikin kayak gini dan nggak mungkin dong tiba-tiba nggak punya ilmu langsung ngeklaim bahwa rumah halal. Iya. Iya dong. Apalagi dengan bermain masalah agama kan, hukum kan, kita ini adalah properti yang syariat tanpa riba, tanpa, nggak mungkin lu nggak lewati fase-fase yang kesandungnya lah. Justru yang Coba. membuat gua ya mungkin bisa dikatakan powerful menjalankan rumah halal Indonesia ini adalah background gua yang sempat, wah subhanallah, kalau ingat masa-masa tersebut luar biasa sedih, Wah. menyakitkan dan Ini matanya udah berkaca-kaca. Gua khawatir nih Kang Andi keluar air mata. Coba tolong dong ambil kain pel. iya Gitu ya. Perlak. Tisu-tisu nanti siapin nih. Iya. Oke, karena kenapa gue benar-benar powerful saat ini menjalankan rumah halal Indonesia ini, karena background gue yang sebagai seorang marketing, sales terutama di bidang otomotif dulunya, yang gue sama sekali belum tahu tuh yang namanya dosa riba dan segala macamnya. Dikatakan jualan, alhamdulillah jualan. Yang namanya sales otomotif yang gue jalanin dulu, duit ada nggak? Ada, banyak. Tapi kok rasanya duit banyak kok kayak nggak bisa dinikmatin gitu kan? Oh, sales otomotif tuh AE atau marketing yang jualan mobil. Iya, yang di pameran atau mungkin yang ke perusahaan-perusahaan atau mungkin yang memang ke Leasing. ya leasing. Leasing kan? Leasing. Tapi lu Tapi bukan di leasingnya kalau lu gua. di leasing apa di brandnya nih? Di brandnya. Oh, di Gua brand. brandnya, gitu. Waduh, itu dekat banget sama riba, kartu kredit gitu-gitu kan? Betul, banyak banget gitu loh. Wow. Dan ya mungkin berawal dari situ salah satunya, dan gue juga dulu menjalani bisnis MLM ya. Hah, Anda komplit sekali. Mantap. Jadi memang MLM, sudah lengkap banget gitu kan. marketing mobil, riba, cicilan kredit riba, MLM. Ya. Subhanallah. Jadi dari sanalah akhirnya Allah memberikan ujian yang menurut gue pada saat itu luar biasa berat, luar biasa menyakitkan mungkin ya. Sampai gue di titik yang pada saat itu istri gue lagi hamil anak keempat gitu kan. Dan lo punya uang kan sebelumnya kan banyak? Sebelumnya punya uang banyak Iya gitu dong, kan. sales gitu kan targetnya kan hingga iya. tercapai kan berapa coba sebut? Ini buat tampil Iya. ibrohnya aja. Kalau secara penghasilan mungkin belasan juta, mungkin puluhan juta juga bisa kita dapatkan. Udah gitu per kan. bulan. Iya, kurang lebih Ajib. per bulan. Dan tapi ya itu dia, orang bilang uang jin dimakan setan gitu kan. Baru lagi nih. Uang jin dimakan setan Maksudnya banyak gimana sih, tuh? tapi kok kayaknya kayak nggak punya duit ya gitu kan. Mau apa-apa kok kayaknya nggak bisa juga gitu kan. Oh, Padahal itu kalau dilihat dari secara penghasilan banyak ya gitu kan. Oh, itu istilahnya uang jin dimakan setan. Dibilangnya begitu. Ini gara-gara fenomenal jin manusia nih, gara-gara fenomenal gus-gusnya kemarin kalau tuh. Iya kan? Akhirnya uang jin dimakan setan. Oke, Iya. berapa waktu itu puluhan juta tiba-tiba hilang. Ya begitu. Ya pokoknya kok kayak nggak bisa nikmatin. Dan sebenarnya kalau bicara tentang uang, ya uang bisa dicari ya gitu loh. Dan kayaknya gampang banget lah nyari uang. Tapi ya itu dia, gampang nyari uangnya, gampang juga hilangnya. Nggak jadi bentuk, nggak jadi manfaat dan lain-lainnya gitu. Nah efek yang lebih mengerikan lagi dari riba adalah yang pernah gue alamin, yaitu anak sampai sakit dulu gitu kan, sampai yang harus dirawat, dan itu di kondisi gue yang nggak punya uang. Tapi di situ gue belum sadar kalau itu adalah efek riba. Oh iya, karena ilmu belum nyampe ya. Belum nyampe. Lah terus yang lo tahu apa pada saat itu? Kan uang nih ada nih. Ya udah Hilangnya sakit gara-gara gitu kemana? kan. Enggak, hilangnya gara-gara ke buat pengobatan anak. Enggak. Lifestyle. Lifestyle. Oh. Lifestyle. Terus juga
ya apa ya? Ya mungkin ya itulah tanpa tujuan. Jadi benar-benar disebut uang jin dimakan setan, iya juga sih ya gitu kan. Bukan karena nggak pintar atau nggak cermat dalam mengelola keuangan juga sih gitu kan. Berusaha untuk bisa seperti itu, tapi ya mungkin karena melawan ketentuan Allah ya. Kita bisa berencana, Allah hancurin lagi. Kita pengen begini gitu kan. Wah, punya mobil 2, gaya dong gitu kan. 1 buat gua, 1 buat istri gitu. Dua-duanya ditarik. Sama leasing. Sama leasing, ujung-ujungnya kayak gitu. Wah, keren sih gitu kan. Leasingnya yang inisial apa? Galiannya terlalu dalam nih. Ya kan ini buat pelajaran, jangan sampai Anda memakai itu gitu. Maksudnya. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah banyak sebenarnya pembelian kredit mobil yang tanpa riba ya, yang insya Allah sesuai dengan syariat. Seperti itu. Alhamdulillah artinya dari sisi pembiayaan pun juga sudah banyak yang bebenah, mungkin karena memang sudah semakin banyak umat muslim yang aware ya sama yang namanya bahaya riba. Oke, ini maksudnya pembiayaan itu adalah lembaga keuangan syariah. Iya, lembaga keuangan syariah yang nyebut apa sih, LKS ya? LKS. Yang LKS. Apa? Yang paham ya? Iya, gitu. Artinya yang memang dia secara akad-akadnya mau nih diverifikasi. Gitu loh. Bahwa yang misalkan masih ada dendanya, kita minta hapuskan, alhamdulillah mereka mau menjalankan gitu. Dengan segala risikonya pun ya kita tetap jelaskan. Gitu. Oh, lu sempat MLM juga ya, Kang? Iya. MLM ngapain waktu itu, jualan apaan? Iya, produk-produk MLM kan ya herbal kayak gitu-gitulah. Terus lu ikutan seminar? Oh, semangat, ayo. Nggak gimana sih? Waktu itu ikutannya gimana? Iya, kalau ingat kesana mah lucu lah gitu kan. Tapi secara penghasilan, secara reward sempat merasakan. Masa bukan yang kaya atasnya doang? Nah, iya. Kan MLM begitu. Apa nggak semua MLM? Gue nggak terlalu mendalami sih sebenarnya ya untuk dari sisi jujur pada saat itu juga dari sisi halal haramnya juga ada kontroversinya, pernah mendengar tapi gue nggak coba gali lebih dalam pada saat itu. Apaan? Gitu ya, mengenai halal haramnya MLM katanya gitu kan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram kayak gitu. Siapa yang bilang halal? Ya pokoknya bukan kita yang ngomong di sini untuk meluruskannya, tapi silakan nanya sama ustadz kita aja. Nah, itu. Ya memang dalam artian ustadz. Ya banyak lah ustadz gue yang memang metode pembelajarannya sesuai Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat gitu kan. Nah dicek tuh hukum MLM keluarnya apa? Atau mungkin kalau mau iseng dikit hukum pay trend. Nah itu keluarnya apa? To the point ya. Saya kelepasan. Luar biasa. Ya. Lah kan gue nggak bilang itu pay trend gimana. Kalau mau nyari mah nyari aja. Kan gue nggak lagi menghukumi. Saya kan rapi insya Allah mainnya. Gue yang mancing ntar jangan-jangan gue yang dikenakan. Kagak. Kan kita nggak bilang. Nah intinya begitu sampai akhirnya lu foto depan mobil gitu. MLM kan gitu kan. Yang mobilnya bukan punya lo. Ada. Ya, gue sempat melewati masa-masa itu. Dan itu untungnya zaman-zaman sebelum nikah ya dulu ya. Jadi artinya masih ya dulu banget lah. Oke. Gitu. Nah akhirnya perubahannya gimana fasenya Kang? Sampai akhirnya kok lu sadar bahwa ini nggak oke nih kayaknya nih main di leasing mobil, kredit, dan juga kayaknya nih MLM gue harus tinggalin nih. Sebelum kesini kan pasti kan masa langsung dapet, aku dapat ilmu langsung oke, aku bikin ini kan pasti kan belajar dulu, kuasain dulu ilmu sebelum beramal gitu kan. Al ilmu qobla amal kan. Nah terus gimana tuh? Ya jadi ketika ya sebenarnya titik ini sih ketika anak sakit ya gitu kan. Tapi gue di situ masih mencoba untuk ya udah sakit gitu loh. Ya mungkin karena dia minum es atau segala macem gitu kan. Gue masih berpikirnya ke arah sana. Nggak terpikir kalau itu adalah efek riba gitu. Ya istri yang nggak percayaan misalkan gitu kan, marah-marah mulu, curigaan misalkan. Oke, gitu. Riba itu kan lu mungkin kan itu nggak tahu kan sebelumnya. Nggak tahu. Masa tiba-tiba oke nih uang yang gua hasilkan menjadi darah daging yang dimakan buat anak istri gitu dong. Karena pendapatan dari yang haram. Dan akhirnya gua ketika kok semakin kesini semakin sulit ya. Gue lupa ayatnya, mungkin lo lebih tahu yang tentang pelaku riba ujung-ujungnya adalah merugi. Intinya banyak di Al-Baqarah juga banyak. Ya Allah perangi riba banyak. Iya, intinya ke sana. Dan ketika kok makin kesini makin pahit, kok makin kesini makin perih ya gitu kan. Ya gue coba ya udah lebih kepada mendekatkan diri sama Allah, ya pasrah deh gitu kan. Ya terserah deh Allah mau bawa kemana. Karena gue pernah sampai di titik yang
ketika gue pindah ke Bogor, tadinya gue tinggal di Bekasi, gue pindah ke Bogor, gue coba mandiri bersama istri dan anak-anak gue. Di situ waktu di Bekasi gue tinggal di rumah orang tua gitu kan. Gue pindah ke Bogor. Ketika gue di Bogor itu gue sampai pernah di titik yang membeli air isi ulang aja yang seharga 4.000 di sana. Gue nggak ada duitnya. Yang bener loh. 4.000 perak. Gue nggak punya duitnya. Dan gue hidup bener-bener dari bantuan keluarga yang alhamdulillah banyak saudara di Bogor. Mereka suplai makanan. Mereka suplai yang gue perlukan lah. Di situ gue hidup seperti itu ya dalam waktu beberapa bulan. Dan gue di sana benar-benar pasrah, ya udah berserah diri aja sama Allah, dan gue mencoba untuk memperbaiki hidup. Dan salah satunya adalah ya kalau mau memperbaiki hidup adalah perbaiki sholatnya gitu kan. Yang gue pahami gitu. Ya gue sebelumnya juga sholat gitu kan. Tapi terakhir apa? Terakhir SMP. Ya kan saya tabayun. Enggak juga kali ya. Enggak. Sampai di masa gua kerja itu pun gue juga sholat gitu loh. Cuman ya mungkin kan kehusyuannya seberapa sungguh-sungguh sih sebenarnya ketika lu sholat tuh kan juga lu beneran sholat gak sih gitu kan. Itu. Nah, di situ kalau mau memperbaiki kehidupan lu ya perbaiki sholat lu gitu kan. Oke. Sampai di titik apa bahwa ternyata edukasi riba itu nyampe di lu, bahkan istri lo gitu. Ya, dan disitulah akhirnya di titik tersebut gue bener-bener pasrah. Gue mengerjakan apapun yang penting bisa untuk melangsungkan hidup ya, melanjutkan hidup bersama istri dan anak gue. Apalagi di posisi saat itu istri gue lagi hamil anak keempat. Wah, anak sakit yang ketiga atau keduanya gitu ya waktu itu? Anak yang kedua dulu, tapi sebelum gue pindah ke Bogor tuh waktu itu. Tapi pas lagi turun-turunnya Allah lagi uji di jatuh-jatuhnya, istri hamil keempat. Hamil keempat yang mungkin 2-3 bulan lagi harus lahiran. Allahu Akbar. Gitu. Duit dari mana bro? Nah itu dia. Akhirnya gue bener-bener apapun gue lakukan demi bisa melanjutkan kehidupan. Lalu gue telepon salah satu pengusaha yang memang kebetulan dulu konsumen gue di otomotif, gitu kan. Oh dia belum beli mobil tapi lewat lo. Iya, dan beliau dulu belinya cash-cashan terus. Beliau ya sampai saat ini ya alhamdulillah ya masih hubungan baik. Beliau dulu cash-cashan terus. Wih, mantap. Dan sebenarnya beliau kalau nggak salah ya, seingat gue dulu pernah ngomong. Saya mendingan cash-cashan saya takut sama riba. Kalau nggak salah pernah bahas itu. Tapi ketika beliau ngomong itu pada zaman dulu, oh iya doang aja. Iya. Dan nggak sejauh mana gue gali apa sih itu riba, apa sih, kenapa sih alasan lu gitu kan. Dan banyak tahapannya kan, mungkin edukasinya lu nggak tahu riba maksudnya gimana ya. Nah. Gitu kan. Satu atau bahkan naik dikit oh iya riba tahu tuh yang mungkin bunga-bunga tapi mungkin belum terpanggil. Belum lagi ngomongin hidayah, belum lagi ngomongin taufik gitu kan. Jadi belum nyampe itu. Jadi gue telepon beliau gitu kan, seorang pengusaha pada itu perusahaan telekomunikasi yang gue tahu, dan alhamdulillahnya qadarullah dulu bini gue sempat kerja sama beliau, kakak kandung gue sempat kerja sama beliau, dan sampai saat ini om gue juga masih kerja sama beliau gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar orang soleh gitu kan, orang baik yang pada saat itu gue coba minta tolong. Namanya Pak Insan, Pak Khairul Insan, mudah-mudahan beliau nonton. Masya Allah. Gue kayak pernah dengar nama beliau tapi gue nggak kenal sih. Iya, Pak Khairul Insan yang gue dengar pada saat itu beliau juga punya perusahaan properti dulu gitu kan. Beliau selain perusahaan telekomunikasi, beliau juga perusahaan properti gitu. Ya karena memang gue ngerasa gue pede dengan skill sales gue, dengan skill marketing gue, ya udah gue telepon beliau, Pak ya. Ceritakan kondisinya apa adanya. Gue lagi nganggur, gue lagi diuji sama Allah gitu kan. Dengar-dengar lagi buka perusahaan properti ya, saya bantu jualin dong gitu kan. Saya ikut bantu jualin dong. Terus kata beliau, ya saya nggak jual sendiri Ndi, saya dibantu gitu kan sama ada komunitas lah gitu kan. Ada sebuah komunitas. Ya udah Andi kesana aja, siapa tahu di sana ada peluang juga untuk Andi gitu kan, kata dia. Oke, akhirnya gue kesana dan gue belajar gitu kan. Gue ke komunitas tersebut, komunitas DPS namanya, ya, salah satu komunitas properti syariah terbesar, developer properti syariah. Oh, DPS tuh developer properti syariah. Developer properti syariah. Foundernya adalah Ustadz Rosid Aziz, yaitu guru pertama gue dalam menekuni bidang properti ini, properti syariah terutama gitu kan. Dan disitulah gue bener-bener
oh ya Allah, ternyata ya di sana benar-benar ngebahas tentang ribanya kan soalnya. Oh, tadinya belum tahu tuh. Iya. Taunya ayo dong bantu-bantu dong. Mungkin bisa nih gue bisa support dijualin rumah lu apa segala macam. Gitu. Cuma nggak tahu kalau beliau ternyata memang ini properti syariah yang concern banget terhadap fikih-fikih atau akad-akad muamalah yang benar gitu. Yang sesuai dengan syariat. Gitu nice. Kan. Dan kenapa sih kok tanpa riba gitu kan? Oh, oke. Gitu. Jadi ya disitulah gue, oh pantesan kehidupan gue sampai dengan titik ini ya begitu, sampai dengan beli air isi ulang galon yang 4.000 perak aja gue nggak bisa beli gitu kan. Dan dari situlah gue belajar mendalami tentang bisnis properti, akad-akad fikih muamalah kayak gitu-gitu. Sampai hari ini pun alhamdulillah di Rumah Halal Indonesia juga ada dewan syariahnya, ada seorang ustadz gitu kan. Jadi bukan benar-benar bukan ilmu yang gue pelajari akhirnya gue florkan kembali, enggak gitu kan. Oke. Makanya kalau misalkan di antara netizen banyak yang ngomong manggil gue ustadz, enggak gue bukan ustadz. Lebih kepada syekh ya. Hanya penggiat properti syariah aja gitu kan. Nah itu. Ya memang kalau ustadz kan pasti ada ilmunya, belajarnya tuh. Waduh. Makanya kalau ada panggilan-panggilan gitu, waduh beban mental gitu kan. Ya tapi ya mungkin itu bentuk doa juga ya mudah-mudahan. Oke, amin. Nah itu gue belajar dari beliau sampai akhirnya di akhir awal tahun 2020 ya. Itu udah pandemi belum? Belum ya? Pandemi itu kapan sih? Awal pandemi. 2020 bulan apa sih pandemi? Bulan Mei. Maret, April. Mei ya? Mei. Ya, Maret tuh udah mulai ada tapi belum yang diketatkan. Tapi kan April Mei itu udah mulai ketatkan tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Nah, dari situlah ya bismillah gua ngobrol waktu itu sama Ustadz Rosid, ya cerita kalau misalkan saya mau bikin begini gitu kan. Oh ya. Beliau mempersilahkan. Ya udah, alhamdulillah sambil ingin membuktikan ya, balik lagi ke yang tadi, sambil ingin membuktikan bahwa sebenarnya properti syariah tuh masih lebih banyak yang amanah dibanding yang bermasalah. Insya Allah kalau sampai dengan hari ini sih kita bisa melihat ya udah berapa video yang kita tayangkan baik di Instagram maupun di YouTube, dan itu adalah proyek-proyek properti syariah yang insya Allah aman untuk dipilih sama penonton gitu, karena insya Allah sudah kita verifikasi. Makanya salah satu ciri khasnya channel YouTube Rumah Halal Indonesia itu kita selalu menampilkan para developernya. Oh, contohnya mana? Coba kita buka satu persatu ya. Artinya gini, di konten yang ada di YouTube-nya atau channel YouTube-nya Rumah Halal Indonesia ini kan itu nggak jauh dari 3 revenue lo tadi ya. Yang pertama kan adalah agent. Ya dong, lo jualin rumah orang atau lo jualin perumahannya developer gitu kan. Ya agent lah, tahu ya. Terus yang kedua adalah konstruksi. Ya kan? Renovasi atau bangun rumah. Lo bangun rumah. Terus yang ketiga adalah developer, nantinya lo akan menuju ke sana. Bentar deh, kalau ngomongin developer bukannya di dalamnya ada konstruksi juga ya? Ada konstruksi juga. Lo jangan-jangan isi developer itu mayoritas ilmunya dan penguasaan dari si konstruksi? Gue pernah belajar, ini salah satu guru juga di properti syariah ya. Namanya Ustadz Dandi gitu kan. Beliau orang Bandung. Beliau pernah menyampaikan ilmu developing itu 70%-nya itu ada di konstruksi. Makanya kalau misalkan nggak matang tentang ilmu konstruksinya, jangan coba-coba developing. Maka dari itu RHI Rumah Halal Indonesia berawal dari ujung tombaknya dulu nih, jualan ke marketingannya, BSM, branding selling marketingnya dulu. Alhamdulillah sudah jalan gitu kan. Dengan agentnya itu. Dengan agent propertinya ini. Iya, kayak agent-agent perumahan kan yang biasanya kalau ada rumah kosong dijual, di bawahnya lu dari properti agent apa gitu kan. Betul. Tapi kalau kita tidak main spandukan ya, tapi kalau kita langsung review secara visual. Lebih powerful insyaallah. Lebih power tuh insyaallah tuh. Syariah lagi ya? Syariah. Oke. Dan memang sejauh ini kita insyaallah istiqomah di properti syariah aja. Gitu. Ya, kita, maksudnya momen konvensional, momen KPR ente apa gimana nih? Enggak. Artinya kita mensupport pengusaha muslim juga kan. Ya sama lah kayak lo kan, kasih solusi khusus buat para UMKM muslim dan lainnya. Kita mau amalnya sama siapa aja, tapi yang kita angkat benar-benar kita bantu, yaudah yuk teman-teman muslim, ayo dong gitu. Makanya kita juga fokusnya ke developer properti yang berkonsep syariah gitu kan. Ya udah, BSM-nya alhamdulillah udah jalan. Lalu karena Ustadz Dandi menyampaikan seperti itu, 70% ilmu developing tuh cash flow-nya berputar di konstruksinya, 70%, berarti kan gede. Gede banget itu. Gitu. Nah, makanya alhamdulillah RHI sudah masuk di
bidang konstruksinya juga, renovasi dan juga bangun rumah. Coba biasanya apa sih kalau untuk developer yang memang menguasai atau harus 70%-nya adalah ilmu konstruksi? Kenapa memang mereka apa sih biasanya? Contoh misalkan kayak bikin site plan-nya gitu kan. Itu kan bagian dari si arsiteknya. Kita punya lahan misalkan berapa 1 hektar misalkan gitu kan. Ya udah itu bisa lahan efektifnya tuh yang bisa dibangun rumah berapa gitu kan. Kan biasanya setiap daerah KDB-nya beda-beda kan. KDB itu apa? Koefisien dasar bangunan gitu loh. Nah, terus juga misalkan dari tolong jangan disingkat-singkat ya. Saya kan orang media sama orang properti. Saya orang media marketing, branding untuk properti saya kurang paham. Iya, KDB lah. RAB doang yang saya tahu. Karena itu dipakai umum ya, bukan di properti doang. Gimana? Ya, jadi misalkan kayak site plan itu kan dari arsitek di dalam konstruksi, gitu kan, pembuatan seperti itu. Terus juga misalkan kayak struktur ya, di rumah itu sendiri ya, struktur biasanya yang paling mahal. Apa tuh fasadnya? Bukan, fasad tuh tampak muka kan. Iya. Kalau struktur tuh ya Ini pondasinya. Cakar ayam. Ya, kayak begitu. Tahu gue cakar ayam. Itu tahu sebenarnya. Itu doang sih. Nah, jadi sebenarnya cash flow terbesar tuh muternya di konstruksi gitu. Makanya kalau misalkan main developeran tanpa tahu ilmu konstruksinya, ya jujur gua katakan ya lu sama aja kayak bunuh diri gitu. Kecuali mungkin ya lu bisa ajak orang dari luar yang memang menguasai bidang tersebut. Gitu. Ya mungkin entah lo hire untuk lo ijaroh atau digaji gitu kan. Ya atau ya mungkin bisa lo syirkahin gitu. Sekarang lo rumah halal ini syirkah sama? Syirkah ada gue bersyirkah berlima. Berlima. Jadi gue as a founder ada kameramen gue itu namanya Harry gitu kan. Nah itu beliau ketika gue ngebangun RHI ini Rumah Halal Indonesia kan awal pandemi. Beliau tuh memang berawal dari profesional di foto dan videografi. Pandemi wedding nggak jalan dong. Iya dong. Iya kan nggak boleh. Ya gue telepon lah, Ri mau bantuin gue nggak gitu kan. Gue punya konsep begini nih. Gue mau bikin YouTube-nya begini nih khusus untuk properti syariah. Wah gue belum pernah nih main properti. Gitu. Ya karena gue kan nggak bisa nge-shoot sendiri kan. Makanya gue ajak orang yang memang ahli di bidang tersebut. Ya udah gue ajak. Alhamdulillah beliau mau. Dan gue kasih contohnya ini loh kayak gini. Oke gue pelajarin dulu. Nggak lama dari itu 2 hari kita syuting gitu. Langsung syuting review gitu. Nah itu sebagai co-founder RHI lah gitu kan. Lalu ada kita bersyirkah juga sama ada satu namanya Kang Muhayyar gitu kan. Beliau memang udah developing, udah punya produk, udah punya proyek gitu kan. Nah itu beliau sebagai kepala di bidang konstruksinya lah gitu kan. Jadi ya bukan gue langsung gitu loh, karena gue nggak ahli untuk terjun lebih dalam di konstruksinya gitu kan. Dan sisanya yang lain-lainnya teman-teman lo juga gitu ya. Itu finance-nya kayak gitu. Kang Andi, gini, gue pengen bahas mengenai teknis sedikit ya. Cara kerja dari si developer atau mungkin kontraktor gitu-gitu ya. Yaitu bener nggak sih ketika mereka mau bangunin rumah itu nggak perlu pakai modal sendiri nggak sih? Kan tinggal pakai duit orang, konsumen. Tinggal pakai konsumen, tinggal aja pasang modalnya paling spanduk. Tanah ini gini kalau versi gue ya, silakan koreksi kalau salah gitu ya. Bukan kalau, tentunya salah. Jadi gue kerjasama dari tanah orang, yaudah bro mau gak kerjasama sama gue? Yaudah boleh deh ya, gue kerjasama sama dia tuh. Bagi hasil sekian kita akad. Ya udah. Tulis saja mungkin di internet atau mungkin di pinggir jalan. Di sini akan dibangun perumahan ini. Di luar dari modal-modal yang lah rumah contoh itu tuh lah teknisnya iya. Maksud gue tuh bukan literally gak ada modal, tapi untuk ngebangun si rumahnya. Di luar dari lu ngurus legal, di luar dari lu bikin rumah contoh, jalanan, perizinan dan lain-lainnya. Artinya modal yang dimaksud adalah bangun rumahnya dulu deh. Kompleknya itu kan tinggal pakai duit orang. Ayo lu cash keras, puter lah buat modal gitu bukan? Kompleknya apa rumah si konsumennya? Emang beda komplek sama rumah? Kan rumah konsumen ada di dalam komplek. Iya, ya makanya kan itu kan ada, makanya dari si finance-nya itu juga harus yang bener-bener paham. Gue orang yang tipe marketing banget
biasanya juga marketing kan bertolak belakang sama finance kan. Oh, bukan biasanya, sangat sering. Marketing maunya ngebut terus, finance maunya ngerem terus. Iya, iya. Gitu. Nah, makanya begitu juga di developing ya, harus orang yang benar-benar paham keuangan, cash flow-nya si proyek gitu kan, cash flow proyek. Oke, terus gimana? Nah, makanya ketika ada konsumen yang beli, kalau dulu ya mungkin di awal-awal tuh ya mungkin sampai sekarang juga ada sih yang masih begitu jika beruntung. Jika beruntung. Susah dong berarti. Iya, karena sekarang paling yang membedakan adalah kecepatan jualannya. Karena kalau misalkan kita bangun proyek yang sudah terlihat ada gerbang, badan jalan sudah terbentuk, syukur-syukur sampai ada 1 unit rumah contoh, itu kecepatan jualan akan berbeda dengan yang hanya kita pasang spanduk di depan. Oh, ngerti gue. Ya. Artinya modalnya juga harus disiapkan untuk bangun yang tadi gue bilang tadi, untuk jalannya, gapurannya, rumah contoh minimal 1 atau 2 yang akan dijadikan bahwa oke, tipe sekian begini yang rumah di depan-depan tuh biasanya. Show unitnya kan. Gitu. Betul. Nah, kalau misalkan lo bisa sampai ke sana, itu aman. Insya Allah kecepatan jualan ya pengaruhnya ya. Karena kan kita langsung ya kan properti ilmu pasti sebenarnya kan. Lu bisa lihat ini gerbangnya, ini rumahnya. Oke. Gitu kan. Oh, terlihat nampak wujudnya gitu ya. Wujudnya ada gitu kan. Row jalannya besar, iya kelihatan. Loh, artinya berarti kalau memang anggaplah gue punya duit misalkan berapa ya? 100 miliar misalnya. Nah, 100 miliar ini gue mau jadikan satu perumahan. Berarti kan emang harus gue bikin semua rumahnya pakai duit gue sendiri, lalu gue jual-jualin? Enggak juga kan? Makanya kan 100 miliar itu kan itu sebenarnya udah gede banget sih. Tapi tergantung berapa luas lahan yang ya. Yang di rekening sih segitu ya, gue berdasarkan contoh. Amin ya Allah. Amin. Ya kan contoh. Apa mau berdasarkan rekening gue dulu? Mau cek info saldo nih? Oh, nggak perlu. Ya kan berapa sih? 10 miliar. Ya misalkan ya, tapi kan tergantung luas lahan yang kita olah juga sebenarnya gitu loh. Oke. Nah, ada lahan-lahan yang kita bisa kerjasama mungkin dengan pemilik lahan. Ini kayak di kondisi hari ini, masya Allah banyak banget pemilik lahan yang ibaratnya mungkin merelakan lahannya. Silakan deh, yang penting bermanfaat gitu kan. Tapi kan dia dapat duit juga dong. Ini dapat dong. Nah, makanya kan nanti kita ada akad-akad yang menyatakan pembayaran kita berapa bulan sekali misalkan atau mungkin tempo lah intinya gitu kan. Ya intinya berapa yang diakadkan misalkan yang angka kecilnya 1 miliar gitu misalkan. Ya udah 1 miliar itu akan kita lunasi dalam tempo berapa lama gitu. Karena kan si pemilik lahan hari gini untuk jual misalkan 1 hektar. Siapa sih yang mau beli langsung blek gitu kan. Oke. Kebayang gue. Tapi kalau dikerjasamakan ya kita bayar secara termin, secara tempo misalkan kan dengan akad-akad yang pasti gitu kan ya kita sesuaikan ya udah. Gitu. Akhirnya banyak yang mau dan dari situlah sampai dengan hari ini banyak yang menyerahkan lah bisa dibilang. Nih saya punya ini dong. Tolong diolah gimana saya punya lahan gitu kan. Lo artinya kalau ngomongin kerjasama tadi kan lo udah bilang kayak gitu kerjasama. Bisa nggak kalau sekarang ini perumahan ini tipenya tuh secara desain, mungkin secara tata letak itu ini custom. Gini apa? Signaturenya Deriansa. Bisa nggak kita kerjasama? Iya. Boleh dong kan kata lu kan berbagai macam sisi bisa tuh. Artinya gue pengen buka satu perumahan, signaturenya perumahan syariah ya. Gayanya Deriansa. Mungkin ini tata letaknya depannya gapuranya begini, ininya begini. Ya bisa kalau memang dari si pemilik lahan. Dari lu sebagai pemilik lahannya minta begini selama memang gue nggak pakai pemilik lahan deh. Artinya kan katanya tadi kan lu bilang kan banyak peluang-peluang yang bisa digabung dan kerjasamakan. Berarti gue tinggal temen gue punya tempat. Lu punya apa Der? Lu punya ini. Gue punya temen juga untuk ini. Kita bikin tuh satu perumahan dengan berbagai macam pihak. Bisa ya berarti ya? Insya Allah bisa disirkakan. Itulah kan menariknya indahnya dalam Islam sebenarnya. Balik lagi nih. Indahnya Islam itu kan ya kita bisa bersyirkah. Lu ahli dalam media gitu kan. Bagian dari BSM, branding selling marketing juga gitu kan. Nah begitu juga dengan RHI juga punya itu gitu kan. Nah terus ada juga yang ahli di bidang konstruksinya, ahli di bidang finance-nya gitu loh. Ya kalau emang lu bisa menguasai semua. Ya silahkan, tapi berjamaah itu lebih baik gitu kan. Iya itu tuh. Gitu, berjamaah itu lebih baik dan
kalau serahkan langsung pada ahlinya gitu loh. Kalau emang nggak mau menemukan kehancuran kan. Sama dong, seperti halnya pengusaha-pengusaha yang mungkin dia nggak mau repot, dia pengen jalan-jalan, dia pengen bisnisnya jalan, dia pengen berbagi waktu dengan keluarga juga tetap aman, nggak pusing ngurusin konten-konten di sosial media yang ternyata memang pengusaha sebetulnya fokusnya hanya produksi saja sih, sama mungkin ngurusin keuangan apa segala macam. Akhirnya ngurusin sosial media kan tinggal serahin aja sama ahlinya, ke freelancer misalnya. Nah, ada di aplikasi kasih solusi ada. Masuk. Iya dong, iya. Nah makanya artinya sama seperti halnya yang kayak tadi tuh, lu punya tempat, lu punya lahan, tapi lu nggak harus jadi developer, tapi lu bisa gandeng rumah halal Indonesia gitu. Betul. Kan? Artinya serahkan kepada ahlinya, si owner atau pemilik lahan yang nggak perlu terjun langsung ke sisi teknis pun juga insya Allah bisa. Kita bikin aja. Ada nggak coba di sini absen buat teman-teman semua yang punya lahan gede, minimal berapa sih kalau kita bangun ini? Kita ngomongin teknis ya di sini deh. Buat bangun rumah yang rumah mini 100 mini cluster gitu sih sebenarnya ya. Sekarang rata-rata ada loh yang di bawah 60 pun ada. 60 gitu apa? Kan. 60 meter persegi luas tanah. Oh, luas tanah si rumahnya? Per kavling ya, per unit rumah. Kita 5 bikin kali 10. Kita bikin begitu tuh. Makanya yang unit-unit 2.000, 3.000 meteran pun di bawah 5.000 meter lah itu ya masih bisa dibikin mini-mini cluster. Oke, gitu. Untuk idealnya berapa sih satu perumahan tuh? Kayak misalnya lu cari deh, ada yang nggak ada? Nggak ada standarnya sih sebenarnya. Nggak tanahnya untuk buat tipe 50, tipe 50 nih, 60 atau 50, dengan berapa tuh? Misalnya dengan 100 unit ya? Enggak ya, kebanyakan ya? Kebanyakan. Lahannya, kalau misalkan untuk di awal ya, seperti yang disarankan oleh guru-guru di properti syariah ya, ya lu main dari yang kecil-kecil dulu. Berapa gitu kecil tuh berapa? 50 unit? Enggak. Hah? Mini cluster kayak 5 unit, 10 unit, townhouse. Kayak gitu. Oh gitu. Ada juga yang cuman 5 unit tapi satu unitnya harganya 1,5 M paling murah. Ada juga. Gitu. Karena memang lahan yang terbatas kan. Tinggal gimana kita bisa membuat desain yang menarik gitu. Nah, itu kan harga lahan juga kan tergantung dari lokasi. Oh, jadi kalau memang lokasinya udah ditetapkan bahwa gue cuma punya segini nih luasnya, tinggal kita bermain aja maunya berapa unit jadinya. Bahkan yang 500 meter pun itu ada yang nawarin, saya ada tuh 500 meter bisa nggak diolah gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ya udah bisa, mau dibikin berapa? 2-3 unit misalkan. Karena kan harus kita buat juga dong badan jalan, mereka punya mobil dong. Ya. Gitu. Jadi kasih space untuk row jalan. Jangan dimakan semua. Iya. Mobil lu masa parkir di masa mobil lu jalannya begini. Kan nggak bisa dipaksain juga. Gitu. Oke, lengkap. Coba dong gue pengen lihat review-review yang ada lo ini dong. Rata-rata tuh rumah-rumah kayak gimana sih yang banyak dicari orang? Bro, tipis-tipis dong. Ini teman-teman yang mau nyari rumah tuh, kira-kira coba kasih sarannya gimana cara dapetin rumah tanpa riba. Sudut pandang dari konsumen dulu deh. Oke. Yang lagi banyak dijual sama orang-orang yang diminatin sama konsumen tuh apa aja gitu? Biasanya sih sejauh ini gue menemukan mereka nyari dengan budget terjangkau ya. Berapa sih kira-kira? Terjangkau yang ya disebut terjangkau sih kadang-kadang juga suka nggak masuk akal nanyanya. Saya pengen DP 10 juta, angsuran 500 sampai 1 juta. Mohon maaf. Ini rumah bukan Vario. Mohon maaf banget, punten. Mohon maaf gitu. Ya. Terus juga ada yang bilang juga, ya kan syariah, nggak boleh mahal-mahal dong. Loh, kan kita syariah juga bangunnya ya pakai bata merah atau pakai hebel yang sama dengan produk konvensional. Semennya juga sama, pasirnya juga sama gitu kan. Kita bukan pakai adonan kue kan. Dia kata segitiga biru. Iya benar juga ya. Iya memang sama, akadnya yang beda. Akadnya yang beda dan insya Allah lebih fleksibel lah, karena apalagi kalau misalkan yang ada cicilan yang direct to developer ya gitu loh. Karena kan developer itu ya person, bukan memang ada institusinya, ada PT-nya, tapi kalau kita ketemu sama developernya langsung yang pembayarannya direct to developer ya insya Allah negosiasinya lebih enak lah. 200 juta ada nggak rumah? 200 jutaan ada. Ya bener loh. Yang nggak sampai 200 juta pun ada kok sebenarnya. Tapi di bawah 200 juta. Hard case-nya ya.
Oh, cash keras. Harga cash kerasnya. Di mana tapi enggak Jaksel dong. Ya enggak lah. Itu kadang-kadang tuh gue suka mau ketawa juga kalau baca-baca komen kayak gitu atau DM ya. Gimana? Bang, budget gue di bawah 200 juta tapi gue pengennya tapi di pengen di Jaksel. Jakarta gitu kan. Jangankan Jaksel, Jakarta aja udah nggak dapet sebenarnya. Gitu. Kecil juga. Tapi kecil banget ya. Iya. 200 juta. Lo kan nyari rumah untuk tempat tinggal yang nyaman ya. Jadi kalau misalkan pun ketemu di Jakarta, bisa gua katakan hampir nggak mungkin sih. Di bawah 500 masih oke lah. Tapi kalau misalkan lu nanya 100 jutaan, 200 jutaan di Jakarta sebelah mall yang kayak gitu-gitu. Ya kan bisa kecil Kang Andi. Iya, Suka-suka dia kalau dia pengen tidur berdiri. kita kan nggak tahu hak orang. Ya kan yang penting tinggal di mana lo? Radio dalam. Kalau misalkan Pondok kayak gitu, Indah. makanya gue selalu nyaranin gitu kan, mendingan lu investasi dalam bentuk tanah dulu deh, kafling. Lu beli kaflingnya, karena kan harga kafling tentunya lebih terjangkau dong dari harga rumah. Iya. Gitu kan. Nah setelah itu, selalu punya kaflingnya, lu bisa nabung lagi gitu kan. Lu udah punya rezeki yang cukup, dananya cukup, ya udah dibangunkan juga nanti insya Allah oleh RHI. Oh, Gitu. Oke, mantap. Mana yang 199 kata lu ada rumah 200 juta ke bawah? Di bawah 200 juta ada. Mana ya? Bentar ya, tadi yang lu bilang katanya yang unit 50, 60 itu tuh maksud lu yang mana? 50 sampai 60 tuh satu lantai atau dua lantai? Ada 50, 2 lantai. Bagus, estetik sih dia secara ininya. Enggak, maksudnya Desain. 2 lantai kan? 2 lantai. Oh, cakep 2 lantai. 5x10. Dan sebenarnya sekarang desain-desain kan makin kesini makin up to date ya, makin keren-keren lah intinya. Iya. Jadi 50 pun kecil tapi estetik, tetap estetik. Oke. Karena kalau yang gue lihat ya, market saat ini apalagi millennials, mereka itu lebih kepada nyari rumah yang mungkin setiap harinya mereka bisa sambil foto-foto itu di rumahnya dan kelihatan keren. Sebenarnya kalau misalkan didatangin, segini doang ternyata rumahnya gitu kan. Maksudnya kecil gitu. Betul. Gua ada tuh betul 50 gua di hook ada tuh. Iya. Mbak, mesti aman kok 50. Iya. Tingkat gitu. Masih bisa 3 kamar tidur. Gue tuh 1, 2. Iya 3 bener. Bener. Masih bisa 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Masih bisa. Bayarin rumah gue. Ada tipenya 50 di hook. Sama gue cuma 14 miliar lah. Luar biasa. Ya kan Diriansa pernah naik tangga di situ. Oh iya. Harus ada ininya ya. Naudzubillah. Ya 10 M deh kalau mau lepas. Coba. Nah, ini contohnya. Iya bener 198 juta. Iya, cicilan 1,9. Bro, ini lu Gitu. di mana tinggal sendirian? Itu di Ini khusus orang introvert ya? Apa gimana? Ini rumah cuma atu. Pantesan segitu harganya. Enggak kan ada rumah jago juga kan samping-sampingnya kan? Ada, tapi kalau ini kan proyek-proyek yang baru mulai. Oh, baru kadang-kadang, baru mulai dan mereka udah ngebangun Rumah satu contoh. contohnya. Rumah contoh. Gitu. Jadi Oh, ketika iya. konsumen survei ke sana pun udah kebayang, oh ini toh rumahnya gitu kan. Rumah lu akan jadi seperti ini. Nah ini kan kalau fasad mungkin ada yang sudah ditentukan, ada yang bisa custom juga kalau fasadnya. Tapi kalau dari sisi layout itu banyak yang masih bisa custom gitu. Kan kadang orang suka bosen nih kamar mandi, kamar lagi gitu kan. Oh bukannya nggak boleh custom? Kan ada juga perumahan katanya harus sama semua. Fasad. Sebelum serah terima bangunan. Kalau fasad kebanyakan fasadnya ya harus sama setelah serah terima bangunan dan itu pun kadang berapa tahun setelah serah terima bangunan baru boleh fasadnya dirubah. Fasad, tapi kalau layout boleh dari beli awal pun boleh di custom. Oh, fasadnya nggak boleh kan? Kalau fasad nggak boleh. Tampak muka ya, tampak muka biar seragam kan. Gue ada tuh di Cibubur itu tuh fasadnya nggak boleh diganti, cuma catnya tuh gue boleh putih. Yang lainnya tuh ada kayak apa namanya ukiran-ukiran. Gue pengennya gue putihin semua tuh gitu. Oh iya. Iya kan rata-rata kayak gitu kan. Kalau minor sih kadang masih diperbolehkan sih. Kecuali beli kafling ya. Oh iya, kalau beli kafling Bebas dong. Beli kafling juga kalau misalkan memang sudah ditentukan fasadnya seperti itu, makanya kebijakan developer beda-beda sih setiap proyek. Oh Gitu. oke. Ada yang harus seragam semua fasadnya, ada yang boleh custom. Kalau custom kayaknya agak repotin si tim teknisinya ya. Begitu. Arsiteknya gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang selama tipenya tidak berubah dari yang sudah ditentukan, itu free custom. Oke, tuh Dan. 198 juta Dan. Rumah murah tuh Dan. Nggak serius, mau nggak? Kalau Alden mau, ntar saya beliin. Nanti Alden nyicil sama saya.
Oh, Gitu. Saya itu jual. asik tuh. Boleh kan? Kan habis gue beli sama lu kan gue jual ke dia dengan ambil keuntungan boleh dong. Boleh dong. Iya kan? Boleh. Saya jual 4 miliar. Loh, cicilan potong gaji seumur hidup. Kalau mau nggak apa-apa. Bener kan? Berbakti seumur hidup tuh. Bener. Potong gajinya full lagi. Wah, parah banget. Bisa beli rumah nggak bisa makan. Parah banget. Parah. Iya. Emang paling banter berapa biasanya kalau misalnya gue jual gue beli 198, gue jual ke temen gue 300 juta masih boleh dong? Enggak ya? Karena tergantung pasaran di situ ya. Iya. Dan sebenarnya kan karena itu memang udah jadi milik lo mau jual lagi itu berapa? Bebas. Dan itu halal. Enggak apa-apa 300 juta. 100 juta ngambil untung wajar dong. Iya kan? Iya. 300 Asal juta. sama-sama ridho kan itu. Ya iya. Iya. Gue sih ridho, dia juga harus ridho. Harus ridho ya. Ada orang yang diharuskan ya. Paksa. Oke, ini dia nih. Cicilan 1,9 juta lah, murah. Iya. Bagi gue, ntar rame lagi nih. Bang lu jangan kayak gitu dong. Sombong lu bang. Oh, gitu kan tadi gue udah jelasin. Bagi gue, insya Allah terjangkau. Ntar lu jangan kompor-komporin. Makanya sebenarnya variatif sih. Kita mau harga dari di bawah 200 juta. Contoh kayak ini ada gitu kan. Ini di Cikarang memang. Di Bogor ada nggak? Ada. Gitu. Yang di bawah 200 juta juga seperti itu. Bro, bisa gak sih gue kepikiran ngebantuin buat teman-teman semua sesuai dengan namanya, kasih solusi. Pengen deh gimana caranya kita create satu perumahan kasih solusi. Masya Allah. Iya beneran, gak maksudnya hayu kalau memang pada berminat nggak? Tulis di kolom komen. Kalau pada berminat, kita pikirin nanti mungkin dari beserta modal apa segala macam, kita siapin rumah-rumahnya, lu tinggal nyicil sama gue. Bener gak sih? Lo yang bangunin. Betul. Bener kan? Bisa, insya Allah. Langsung lu cicil ke gue, ke PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Nanti lu bisa tinggal bareng di sini, pemukiman khusus buat para konten kreator sama UMKM. Wih, luar biasa. Jadi nanti gue sih ngayal dulu aja. Sebelah sini misalnya ntar konten kreator, sisi sebelah sini, terus tengah-tengahnya ada kayak danau. Wih, danau. Baru ntar rumahnya UMKM, ntar ada jembatannya. Nah, berarti dibutuhkan tanah sekitar 300 meter ya? Ada jembatan, ada danau 300 meter. Luar biasa. Ya kan baru memulai. Danau apa selokan? Pengen mulai, tapi kan nggak boleh yang kata lu nggak boleh yang harus ekstrem dulu. Cuma mimpinya tuh pengen keren gitu loh. Iya. Ya mimpi mah bebas kan, gratis. Iya. Nanti kita pikirin ya. Insya Allah kalau teman-teman mau ya, memudahkan buat teman-teman semua. Kita kasih solusi buat teman-teman agar dapat tempat tinggal. Yeah. Selain memang kita ada kasih kerjaan, kita kan lagi jalan juga nih. Buat teman-teman, yuk kita lagi buka tempat pelowongan pekerjaan nih. Kita kasih solusi buat teman-teman. Nah ini bisa juga kayak gini nih bro. Tapi desainnya maunya kayak ala gue, jangan begini. Bisa kan? Bisa. Kalau seperti itu bisa. Pokoknya si pemilik lahan atau misalkan mungkin si investor, makanya kan ada akad-akad yang akan disepakati bersama kan. Gitu. Kalau misalkan memang dari si akadnya itu bisa mendukung penjualan, memang proyek sampai dengan sold out, ya why not? Kenapa enggak? Gitu. Nah, coba buat teman-teman kira-kira yang berminatnya, tapi yang realistis ya, jangan langsung bilang kayak gimana, yang pengennya murah apa segala macam. Rata-rata lu pada pengen rumah kayak gimana sih yang masuk gitu? Nah, iya. Segitu dulu tuh. Ini tipe berapa nih? Nah, ini kita masuk ke dalam nih. Ini tipe berapa? Ini 36. Kalau nggak salah 36. 36 ya? 36. 36 kekecilan nggak guys? Apa naikin dikit? Rata-rata berapa sih bro? Kalau untuk rumah pertama ya, mereka tuh biasanya 36 pun oke. 36 ya? 36 oke. Bahkan ada kok yang tipe 30 juga ada. Gue lupa video yang mana. Jangan bercanda, makan dikecilin terus. Iya, 17 nggak ada 17. Makin kecil. 36, 30 lagi. 30 ada 30. Kalau lu pernah lihat ada proyek yang bersama Mas Wisnu, Tengku Wisnu? Tahu. Nah, Tasnim. Tahu. Nah, itu ada tipe-tipe kecilnya juga dan itu terjangkau juga. Salah satu yang terjangkau. Oh juga. Gitu. Bisa juga ya. Itu bersama beliau. Oke, ini berarti berapa kamar tidur nih bro kalau 198 gini nih? 2 kamar tidur. Standarnya 2 kamar tidur. Ada juga tipe yang kecil tuh kalau nggak salah ada yang 1 kamar tidur juga ada. Cikarang kantornya di mana? Bela-belain kerja di Shopee itu biasanya sama Tokped sama Gojek. Iya enggak? Biar work life balance. Berangkatnya jam 4 gitu kan. Bela-belain nih kerja di Gojek tuh, ya enggak ya? Yang penting punya rumah. Masya Allah tuh berangkatnya tuh. Ya enggak ya? Berarti 1 kamar mandi ya?
2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Kayak Oke gitu. lah, untuk yang baru-baru nikah gitu pengen coba gitu kan. Rumah pertama atau mungkin investasi pertama gitu kan. Boleh. Yang mungkin kadang nih ya suka ada tuntutan dari keluarga gitu kan. Ayo dong, udah nikah atau sebelum nikah harus punya rumah dulu. Ya udah, yang penting punya gitu kan. Perkara misalkan nggak langsung ditinggalin pun ya itu urusan belakangan gitu kan. Karena misalkan kita mau ngejar tempat kerja nih, kalau dari rumah yang udah kita beli kejauhan nggak kekejar. Ya kalau kadang gue mengibaratkan kayak orang udah punya rumah nih di Bandung. Rumahnya juga nggak main-main, konsep villa misalkan ya. Tapi dia sebenarnya kerja di Jakarta. Akhirnya di Jakarta dia ngapain? Sewa apartemen, sewa kosan. Dan gitu kan. nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Yang penting kan kalau misalkan ya Afwan, kalau misalkan dibilang gengsi keluarga atau apapun yang ya harus punya, tuntutan keluarga misalkan harus punya, ya punya. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan tektok ke tempat kerja, ya udah tetap sewa di sekitar tempat kerja juga bisa kan. Bener, sebenarnya gini, bukan masalah memang nggak ada hukumnya wajib punya rumah gitu, nggak ada. Tapi lebih tepatnya kalau memang lu udah niatkan dari sekarang, niatkan lu punya rumah sendiri, niatkan lu bisa nyenengin orang tua, mungkin lo bisa bahagiain istri dan lain sebagainya, itu lebih baik insya Allah. Diniatkan ya. Meskipun lo pilihin kontrak juga gak masalah. Tapi saran gue, mindset itu bener-bener visioner gitu loh. Oke, gue sekarang kontrak, syukurin, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kedepannya gimana caranya gue harus punya rumah. Nah itu maksudnya tuh. Dimana ada rumah yang terjangkau dan kita siap untuk menghalalkan, sikat. Gitu. Perkara masih jauh mungkin dari tempat kerja, ya di situ kita masih punya solusinya, ya bisa ngontrak, bisa sewa kayak gitu. Mantap. Nah ini solusinya hadir nih bersama kita nih, Rumah Halal Indonesia nih. Insyaallah. Gimana caranya bro kalau pengen tahu untuk ya konsultasi atau mungkin pengen apa tadi kan lo 2 ya? Dari mulai lo agent juga ada di situ, plus lo rumah second juga kita bisa bantu jualkan ya. Rumah second. Ada nih yang belum lama ini kita tayangkan di Jakarta gitu kan. Rumah pernah diundang ke sini juga. Siapa? Mas Hadi. Hadi HF Gold. Hadi HF Gold. Oh iya, lagi jual rumah sama lo ya? Iya, itu di Jakarta Timur. Di mananya? Itu Condet sih. Oh, Condet. Itu. Wah, mantap. Itu makanya kalau misalkan yang lagi mau jual rumah gitu kan, mungkin udah dibantu sama agen-agen properti lain, ya boleh juga dicoba jual bersama kami, karena kami langsung akan tampilkan di channel YouTube maupun Instagram gitu. Oke. Karena kalau YouTube sama Instagram itu kan bukan hanya nasional ya, tapi internasional. Iya. Gitu. Ya coba aja mungkin gimana kalau lu kasih harga spesial, mungkin kalau lu harga spesialnya apa? Berupa komisi yang rendah kali. Bisa nggak? Misalnya mereka mau jual rumah ke lo, artinya dikasih komisi yang rendah gara-gara mereka nonton Kasih Solusi, lu kasih bonus dong buat audiens gue. Bisa dong? Bisa. Caranya adalah mungkin lo coba deh klik link di bio, nanti masuk ke Google Form, lo data dulu aja. Bisa. Isi data dirinya, nanti Aldan siapin Aldan ya di situ. Nah begitu udah kelihatan yang masuk dari Kasih Solusi, gue kasih nih ke Kang Andi. Nah buat teman-teman yang misal, kecuali Kang Andi Ridho nggak nih? Ridho ya? Oh Ridho. Nah buat yang mau jual rumah atau mungkin lo pengen beli rumah apa segala macam, lo coba aja masuk ke dalam Google Form, nanti lo isi tuh kebutuhan lo mau jual apa lo mau beli. Ada 2 dong, ada 2 kolom tuh ya Dan ya, bikinin nanti ketahuan yang dari Kasih Solusi. Insya Allah kalau Kang Andi nanti misalnya mau bantu lo, kalau misalkan jual rumah berarti lo bisa kasih minim, jangan tinggi-tinggi komisinya. Kalau misalnya mau beli rumah, lo juga bisa kasih harga yang rendah. Sebenarnya kalau bicara komisi itu udah ada aturannya ya di negara. Oh udah ada? Iya, jadi kalau nggak salah ya antara 2-5% gitu. Jadi balik lagi ke kebijakan dari si pemilik rumah, ketika dibantu dijualkan oleh RHI Rumah Halal Indonesia bersama Kasih Solusi misalkan, ya minimal itu kalau nggak salah di 2%. Oh 2% minimal? Minimal gitu. Biasanya lo berapa? Ya 2-3%, ada juga yang sampai 5%, tergantung kita bisa seberapa memberi daya tarik lah mungkin ke si developer gitu kan, bahwa kita bisa meyakinkan beliau, oke, sama kita insya Allah bisa terjual banyak. Ya berarti kalau di luar sana biasanya 2,5 gitu ya, di sini kasih dong karena dia mau beli di sini ya 2,4 lah. Oh, boleh. Nanti komaan itu satunya itu buat komisi gue. Oh iya. Sebagai maklar. 0 komanya itu ya. Iya. Gila enggak kita angkat ulang dong berapa dong? Oh iya. Siap. Minimal gue lebih gede daripada lo lah.
Oh, jadi kebalik ya. Coba gimana caranya? Langsung masuk ke Instagram dong. Rumah Halal Instagram. Indonesia itu paling kiri. Nah, itu bisa klik juga tuh. Coba. Nah, itu bisa Di bio ya. Oke. terhubung langsung ke nomor admin @rumahhalal_ID. Ada di sini semua, lu tinggal tanya aja Ada. lu maunya apa ya. Betul. Kalau untuk di sana, tapi kalau untuk yang penonton kasih solusi, lu isi form di sini, insya Allah ada penawaran lebih menarik. Insya Allah. Ya, harusnya kan lebih minim lagi Klik dong. dari kolom deskripsi nanti ya. Di postingan ini nih. Tuh guys, rumah aja udah halal. Masa lu belum halal-halal? Ya. Kena deh. Dan tahu-tahu kayak udah halal aja. Nah, ini gini, kalau lu hadir di sini artinya kan harus banyak kasih solusi buat kepada teman-teman yang lagi nonton. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara mengenai oke lo beli rumah apa segala macam di rumah halal, Masya Allah gitu kan. Artinya ya Solusi kepemilikan rumah yang tanpa riba. Gitu. iya gitu kan. Artinya ya mungkin buat teman-teman yang memang sudah memiliki uang. Nah, tapi sekarang gimana caranya teman-teman kita nih yang lagi nonton, sekarang audiens gue nih, itu juga bisa dapat penghasilan tambahan tanpa harus dia mungkin menjadi developer lah, menjadi kayak elu lah, mungkin kontraktor lah, dan lain sebagainya. Kan butuh modal, bro. Butuh ilmunya dulu juga ya. Iya. Bisa gak sih sebenarnya jualin rumah-rumah yang ada di lo gitu misalnya? Nah, ini makanya ini tepat banget kasih solusi. Insya Allah juga Rumah Halal Indonesia selain memang bisa kasih solusi kepemilikan rumah yang tanpa riba, tanpa goror dan tanpa zolim, insya Allah untuk antum yang lagi proses hijrah, ya biasanya kan ujian hijrah tuh luar biasa ya. Sampai yang pernah gue alamin itu adalah sampai dikuras kering, Masya Allah. Dan di situ kadang-kadang orang bingung mau ngapain, sampai benar-benar pasrah, nggak bisa mikir bahkan kadang. Ya. Kalau memang lu nonton podcast ini, insya Allah kita kasih solusi melalui Rumah Halal Indonesia juga. Yuk gabung bersama kami, kita bimbing sampai benar-benar lu bisa jualan properti. Oh, jadi diajarin juga caranya. Ya, insya Allah. Gitu. Oh, cara disiapin semua toolsnya, alat perangnya. Jadi mantap. Bener-bener lu tinggal action aja. Widih, jarang-jarang loh. Nanti tinggal bahkan apa ya, demandnya udah disiapin ya. Contoh misalnya gini, demand disiapin itu maksudnya adalah ya artinya kan peminatnya udah ada. Si supply-nya juga udah lo create kan. Iya. Maksudnya nih rumahnya udah ada nih. Rumahnya lo udah tinggal ada. masarin Produknya nih. udah ada gitu loh, tinggal masarin doang. Bahkan cara masarinnya pun kita siapin juga nanti toolsnya, baik online maupun offline kita ajarin. Wah, mantap. Gitu. Memang sesuai dengan namanya ya. Jadi harus benar-benar mendapatkan solusi kalau udah duduk di sini kan. Woi, mantap. Nah, ini kan dulu kan banyak ya rumah-rumah yang ada di Rumah Halal Indonesia. Apakah ini adalah Jabodetabek doang atau memang teman-teman kita yang di luaran Jabodetabek tuh bisa juga beli rumah tanpa riba apa segala macam? Oh, bisa. Contoh misalkan kayak ada di Purwakarta, Bandung gitu ya. Oh, lu ada di sana? Ada juga di sana. Dan kalau Purwakarta nih lagi keren banget, desainnya tuh nggak mainstream ya, nggak biasa. Oke, ini gimana? ala American Farmhouse atau ala. Nah, yang ini yang putih nih, yang ini nih. putih. Atas. Nah, Ini juga cukup ramai nih ya. ini Purwakarta nih. Purwakarta. Ai, lucu. Masya Ini Allah. di perumahan Sukamanah Islamic Village. Ini fasilitasnya lengkap banget. Ada olahraga sunahnya juga. Ada berkuda, ada memanah. Gitu. Luas banget. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Desain rumahnya juga cantik. Gitu Iya, kan. lucu. Iya. Ini tipe berapa? Ini tipe 48, luas tanahnya 77. Dan yang paling menarik harganya. Rumah sekeren ini ternyata harganya nggak sampai 400 juta. Hah? Iya, untuk hard cash-nya 300-an? 300 jutaan. Sisa berapa unit? Cepet-cepetan dong. Cepet-cepetan. Ini cuman dibikin 24 unit kalau nggak salah ya untuk desain ini. Hah? Gitu kan. Dan kemarin terakhir gua kesana tuh tinggal belasan unit lagi. Waduh. Belum lagi. Ini perlu gue tutup sekarang apa enggak nih? Nanti gue markup lagi. Enggak, kasihan buat teman-teman. Otak lu duit aja. Nih buat teman-teman, yuk mumpung ada kayak begini di Purwakarta ya. Ya, Sukamanah Islamic Village. Nah, ini Nama proyeknya. buat jamaah kasih solusi Purwakarta, panggilan penonton kita ya. Oke. Jamaah kasih solusi Purwakarta. Nih, ada solusi yang paling solutif nih. Silakan nih, ini nggak nyampe 400 juta. Nggak sampai 400 juta. Wih, mantap. Di Bandung juga ada, itu konsep yang kurang lebih serupa, ya. Itu ada di Syariah Islamic Soreang, Bandung. Wah. Itu juga terjangkau tapi cakep-cakep rumahnya.
Pokoknya kalau pengen tahu lebih lanjut, coba aja langsung hubungin, konsultasiin aja. Cek aja fitnya di rumahhalal_id atau ngobrol YouTube, sama YouTube-nya juga sama adminnya juga bisa ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol kira-kira gue pengen yang di Purwakarta dong, gue pengen yang ada di sini. Ya kan. Nah, penting tuh guys loh. Percuma sih tapi kalau lu punya rumah yang ada di Purwakarta tapi kalau lu nggak punya rumah tangga. Kita kasih solusi.